Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, kawan. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman, saudaraku. Dan saya akan membagikan tentang bagaimana engkau bisa tetap kuat melalui kesukaran. Kekuatan melalui kesukaran. Pastor, bukannya kalau kita melalui kesukaran yang ada jadi lemah. Namanya aja sukar, Bu. Kalau sukar berarti kan effortnya lebih. Kerjanya lebih. Berarti lebih capek. Pastor, bukannya seharusnya kalau melalui kesukaran ya yang ada justru kita jadi lemah. Is it possible? Apakah mungkin melalui kesukaran tapi kuat? Justru itulah tujuan dari firman hari ini, saudaraku. Karena kita masuk dalam satu seri firman Unshakable, bagaimana saudara bisa melalui kesukaran itu dan tetap kuat. Itu sebabnya izinkan saya, saudaraku, sebelum saya nanti masuk lebih dalam lagi, izinkan saya membawa saudara untuk melihat dulu. Apa sih penyebab dari kesukaran? Kalau saudara sudah mengerti, hopefully saudara bisa aware. Karena saudara aware, saudara ready, saudara siap, saudara sudah tahu lebih dulu. Saya berdoa pada saat engkau menghadapi kesukaran itu, engkau bisa tetap kuat. Aminnya boleh yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan bagikan ada 3 penyebab kesukaran. Yang pertama, saudaraku, kesukaran karena ulah dari si jahat. Kita lihat dulu ya ayatnya, kita buka Lukas pasalnya yang ke-38 sampai ayat 39. Sorry. Lukas 9 ayat 38 sampai 39. Seperti biasa Bapak Ibu kalau baca Alkitab jangan cepet-cepet ya. Setiap kali saudara membaca coba diimajinasikan supaya saudara bisa mengerti apa yang terjadi pada saat itu. Ayat ini ngomong gini. Seorang dari orang banyak itu berseru. Kenapa dia mesti berseru? Karena dia seorang dari orang banyak. Ibu-ibu di sini kalau belanja di pasar tahu yang saya maksudkan. Kalau saudara pergi ke pasar dengan keramaian pasar seperti itu, kira-kira kalau saudara ngomongnya abes kedengeran enggak, saudaraku? Enggak akan kedengeran. Itu sebabnya karena dia seorang di tengah sekian banyaknya orang, dia harus teriak, dia harus berseru. Berarti ada effort, ada usaha lebih, saudara. Kenapa dia berseru? Ini yang dia katakan, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku. Ini yang dia serukan. Berarti dari ayat ini kita bisa menemukan bahwa kalau menengok anakku yang berseru siapanya? Orang tuanya. Kenapa si orang tua ini sampai berseru, berteriak di kerumunan orang banyak, rela menanggung rasa malu? Karena ayat ini melanjutkan, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Ini anak tunggal. Orang tua ini cuma punya satu anak. Kira-kira kalau digambarkan begini jadi jelas gak keadaannya, saudara? Lebih jelas ya. Jadi the story is not just a story. Kisahnya jadi hidup. Boleh ya? Terus kenapa orang tua ini berteriak untuk anaknya? Apa sih yang terjadi kepada anaknya? Kita lihat. Ayat 39. Sewaktu-waktu ia diserang roh. Yang menyerang siapa? Roh. Lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya.
Apa yang dilakukan oleh roh ini? Dia menyerang, dia menggoncangkan anak ini, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Berarti dari ayat 39 yang baru saja kita baca ini saudaraku, kita menemukan bahwa yes, ada serangan yang disebabkan oleh ulah si jahat, iblis. Ada goncangan yang memang disebabkan oleh iblis. Kenapa saya mengatakan ini saudaraku? Karena semakin zaman maju saudara, akan lebih banyak orang yang lebih mudah menangkap dengan logika, Bu. Sekarang ini akan lebih sukar untuk orang mempercayai, masa sih pastor zaman segini loh, kita tinggal di Jakarta, apa masih ada yang namanya serangan iblis? Itu sebabnya saya ingin mengkategorikan saudaraku menjadi dua ekstrim. Apa ini dua ekstrim? Ekstrim pertama adalah orang yang mengatakan apa-apa kok iblis. Oke ya saudaraku ya. Jangan dikit-dikit iblis. Tidak percaya bahwa iblis memang bisa menyebabkan serangan saudaraku. Tapi sebaliknya ada ekstrim kedua Pak. Ekstrim kedua itu Bu, justru dikit-dikit apa-apa iblis. Pokoknya kalau ada apapun di dalam hidupnya ini iblis. Sekalipun yes, memang ada serangan iblis, tapi tidak semua itu disebabkan oleh karena iblis. Nanti saya akan membahas itu di belakang saudaraku. Tetapi sadari bahwa yes, serangan itu real, peperangan itu real. Ada momen-momen di dalam kehidupan saudara pernah nggak ngerasa, entah gimana rasanya di keluarga itu panas aja. Padahal everything was okay, semuanya okay, nggak jadi masalah. Tapi entah gimana kok kayak tiba-tiba rasanya jadi panas. Ngomong dikit aja bertengkar saudara. Kalau mau ditelaah penyebabnya itu nggak penting Pak. Tapi kok bertengkarnya bisa sampai yang diem-dieman sampai berhari-hari. Sadari saudaraku. Jadi jangan pernah lupa bahwa yes itu terjadi. Pastor memangnya di dalam Alkitab ada, baru saja kita baca. Tapi bagaimana juga kalau saudara membaca dalam kehidupan Ayub. Everything was okay. Sampai akhirnya iblis cari jalan, gimana caranya supaya bisa hancurin. Ini kehidupan Ayub kok perfect gitu kan. Iblis cari jalan, dia masuk. Satu demi satu anaknya Ayub meninggal. And yes, Alkitab mengatakan itu karena serangan iblis. Bagaimana dengan Adam dan Hawa? Everything was okay. Tadinya mereka happy-happy di Taman Eden. Sampai godaan itu datang. Minggu lalu kita belajar. Bisa muncul dalam bentuk godaan. Si ular itu datang dan dia menggoda Hawa. Makan dong. Hawa tergoda. Dia makan, terus kemudian dia kasih suaminya buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka kena kutuk, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Sadari ini saudaraku, yes, serangan itu real, yes, peperangan itu real. Apa yang tidak saudara lihat belum tentu tidak ada. Saudara tidak bisa melihat angin kan? Tapi ketika ada angin saudara bisa kerasa enggak? Saudara bilang apa? Angin. Kok bisa ngomong? Karena ada hawa yang berbeda, the same thing. Serangan itu juga sama, saudara nggak bisa lihat. Tapi saudara tahu ini kenapa ya kok jadi begini? Pernah ngerasain seperti itu? Lalu kalau kita menghadapi itu semua, Pastor, what should we do?
1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 ngomong, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sudah dikasih bekal, sadar, berjaga-jaga. Artinya apa? Jangan ignorance. Artinya apa? Jangan abai. Enggak lah. Akhirnya enggak siap. Disuruh firman, sadar dan berjaga-jaga. Pasang alarmnya. Warning. Karena kalau saudara sadar, saudara lebih siap. Lalu ayat ini ngomong selanjutnya, lawanmu si iblis. Senggol kiri kanan, lawanmu bukan pasanganmu. Senggol kiri kanan lagi, lawanmu bukan mama mertua. Loh ini jelas loh saudara yang bilang bukan saya. Lawanmu siapa Bapak Ibu? Si iblis. Saudara mungkin ngeliat saya terus saudara ngomong, pastor katanya jangan dikit-dikit iblis, jangan dikit-dikit iblis. Tapi ya saudaraku, sadar bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak selalu penyebab utamanya iblis, tapi di setiap kesempatan dia bisa menyerang. Lihat ayat ini ngomong apa? Sama seperti singa mengaum-ngaum. Singa mengaum-ngaum kalau apa? Lapar. Iblis itu tidak mendekati saudara seperti kayak singa kenyang. Kalau singa kenyang dekat-dekat saudara, dia melengos. Singa lapar itu mencari jalan. Apapun itu, kalau ada celah, dia bisa masuk. Dia masuk. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat amin ya boleh paling keras. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Terus kalau gitu apa yang harus saya lakukan, pastor? Firman ini ngasih petunjuk lagi, lawanlah. Artinya apa? Jangan diem. Kalau sudah tahu, jangan pasrah. Ya sudah, ditelen aja. No, lawan. Kalau saudara sudah ngerti nih ada something nih, ada serangan nih, lawan. Do something about it. Lawan bukan didamprat. Yang sepakat katakan amin. Bukan damprat suaminya, bukan damprat ibu mertuanya. Lawan artinya karena yang dilawan siapa tadi? Si iblis. Dilawan pakai apa, pastor? Ada ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kalau saudara tahu serangan itu adalah ulah si jahat, ini dikasih. Lawan dia dengan iman yang teguh. Iman teguh itu kayak apa Bapak Ibu? Alkitab di dalam bahasa Inggrisnya versi King James Version, boleh dimunculkan multimedia. Dikatakan steadfast in faith. Saya cari arti kata steadfast itu unwavering, saudaraku. Arti kata steadfast itu firm, teguh. Itu sebabnya enggak cuman dilawan dengan iman. Iman itu apa? Percaya sekalipun belum melihat. Itu iman. Jadi kalau saudara ngadepin suamimu acting out, tidak seperti seharusnya, dia bertingkah yang tidak sebagaimana mestinya, dihadapinya dengan iman yang tidak goyah. Jadi enggak kemudian karena suaminya begitu mikir, apa kemarin salah ya nikah sama orang ini ya? Apa jangan-jangan bukan dari Tuhan? Saudara ngerti?
Wave itu goyang. Goyang itu ragu-ragu. Nah, kalau saudara sudah menghadapi semua hal itu, lalu kemudian muncul keraguan-raguan, Alkitab ngomong lawan. Lawannya bukan damprat, lawannya bukan mukul. Tapi dilawan dengan iman yang teguh. Saudara ngelihat anakmu bertingkah, saudara merasa kayak putus asa, ini diapa-apain gak berhasil, saudara kayak udah mau menyerah. Ngelawannya bukan dengan anaknya dipukul, bukan dengan anaknya justru malah dimarah-marahin, tapi dilawannya dengan iman yang teguh. Bahwa yes, anak-anak orang benar perkasa di bumi. Anakku akan jadi orang hebat. Anakku akan jadi orang yang berhasil. Boleh Bapak Ibu? Saya berdoa hari ini ketika saudara ngalami jenis serangan yang karena poin nomor 1 ini, you know what to do. Sepakat ya? Jadi besok kalau serangan itu datang, tiba-tiba saudara tahu nih di keluarga panas, apa yang saudara lakukan? Ingat ayat ini, lawanmu si iblis, sadar, ayo bangun, ayo jangan lupa, jangan abai, lawan, jangan pasif. Sepakat Bapak Ibu? Amin ya, boleh ya kita kasih tepuk tangan yuk. Tapi ada yang kedua juga, enggak semua kesukaran disebabkan oleh iblis. Saya kalau boleh ngomong sesungguhnya ya saudaraku, kadang kalau saya ngomong gini juga kesannya jahat ya. Tapi saya boleh ngomong yuk, ada orang-orang itu yang iblis diam aja dia sudah ngalami kesukaran terus. Loh kok bisa Pastor? Yes. Seringkali karena yang kedua, kebodohan. Kesukaran bisa disebabkan oleh kebodohan dan kesalahan manusia sendiri. Jadi iblisnya nggak usah ngapa-ngapain. Karena kitanya yang kebodohan itu gimana? Ignorance saudaraku. Apa sih? Tahu tapi nggak tahu gitu. Berapa banyak saudaraku, saudara ngambil polis asuransi, nggak dibaca isinya. Pastor segitu banyaknya, loh itulah tujuannya saudaraku, dibuat banyak supaya nggak dibaca. Joking ya saudaraku ya. Tetapi karena kalau kita nggak hati-hati, kita nggak baca, pada saat saudara butuh, saudara nggak tahu apa yang harus dipenuhi. Saya tanya, ketika butuh uangnya harus ditarik, uangnya nggak keluar, kesukaran nggak? Nah, karena iblis. Sekalipun nggak enak mau ngomong saudaraku, orang itu paling nggak enak mengakui kesalahan. Orang lain salah gampang, iblis salah gampang, Tuhan salah gampang. Diri sendiri salah, nanti dulu Pastor. Itu apa ya istilahnya the last benteng terakhir. Paling gak enak mengakui kesalahan diri sendiri. Berapa banyak orang sampai ini marah Indonesia sampai diusut gak tahu seberapa jauh pinjol. Kan udah ada tulisannya toh 1 bulan bunga berapa. Tapi kan tutup mata saudara. Pastor lah kalau saya nggak ngambil gimana cara saya hidup? Emangnya kalau ngambil bisa hidup? No, instead of membenahi masalah yang sesungguhnya, tanpa saudara sadari, saudara cari cara instan, kelihatannya sesaat aman, tapi jatuhnya lebih dalam. Ada satu ayat saya bacakan ya saudaraku, sama. Terjadi pada raja, mau rakyat, mau siapapun sama. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18.
Saya bacakan ya saudara. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Paling gampang nyalain orang tuh. Engkau Elia, gara-gara engkau hujan gak turun 3,5 tahun. Ya waktu itu belum tahu kalau 3,5 tahun saudaraku. Tapi langsung Ahab cepat, kau gara-gara kamu. Coba Elia jawabnya apa? Elia mengakui itu kesalahan Elia. Elia ngomong, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau. Apa yang menyebabkan? Dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi ternyata saudaraku, salah satu kesukaran disebabkan karena kita meninggalkan perintah Tuhan. Yang sepakat aminnya boleh paling keras. Pagi-pagi AC-nya dingin, kalau tidak amin, tidak semangat. Gampang jadi gini saudara. Sebenarnya tuh saya seneng loh kalau saudara bisa tidur di gereja itu. Ada baiknya loh. Berarti kan di sini ada damai sejahtera tuh saudaraku. Loh kan saya nggak tahu tuh. Mana tahu memang di rumah saudara nggak bisa tidur gitu. Tapi sepakat ya, ketika firman diberitakan biarlah firman itu masuk, bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat buat saudara. Aminnya sekali lagi, tepuk tangan yang paling meriah. Saya balik ke ayat ini saudara. Ternyata kesukaran itu bisa terjadi karena kita nggak ngikuti perintah Tuhan. Perintah yang mana toh pastor? Perintah yang mana? Saya salah apa? Simpel loh saudara. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gara-gara saudara deket-deket orang yang bermasalah, akhirnya tersangkut masalah. Salahnya siapa? Halo? Loh saya nggak salah apa-apa kok pastor. Saudaranya nggak salah. Tapi lingkungan, community, komunitas di mana saudara ada bermasalah. Dan Alkitab sudah ngomong pergaulan yang buruk merusak. Jangan ditabrak. Saya salah apa sih pastor? Apa yang saya lakukan? Nah ayat ini ngomong, janganlah hendaknya kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. 2 Korintus 6:14, multimedia boleh dimunculkan. Kalau 1 Korintus tadi kan banyak yang sudah tahu ya. Saya nggak tahu yang 2 Korintus 6:14 ini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Saya tuh yang heran masih juga ada yang tanya sama saya. Kalau gitu boleh nggak pastor? Loh ya udah diomongin loh saudaraku. Kurang jelas apakah dari ayat ini? Pastor, tapi saya sudah terlanjur cinta. Ya, ayatnya sudah ngomong. Kalau saudara nabrak, senggol kiri kanan katakan, resiko ditanggung penumpang. Yang sepakat aminnya yang keras. Loh kan saya nggak bilang dosa nggak dosa, saya nggak bilang boleh nggak boleh. Lah kalau mau ditabrak sudah ada rambu-rambunya kan resiko ditanggung penumpang kan? Pastor kok nyinggung saya nggak nyinggung, saya nabrak. Lah udah ada tuh ayatnya. Saudara mau bilang apa? Itu sebabnya kadangkala terlepas dari saudara boleh kasih saya 1000 alasan. Boleh. Tapi nanti kalau ada kesukaran, balik lagi. Kadang kesukaran terjadi karena kitanya yang nabrak. Lah saya nggak tahu ayatnya kok pastor, senggol kiri kanan. Baca Alkitab. Loh memang untuk dibaca saudaraku. Seperti polis asuransi tadi. Kalau nggak dibaca nanti nggak keluar,
Jangan salahkan asuransinya. Jangan salahkan company-nya. Karena sudah ada peraturannya. Apalagi pastor, saya ngelanggar perintah Tuhan apa? Nah ini yang lebih gak enak itu saudaraku. Ini masih mau dengerin firman gak saudara? Saudara yakin? Lah gak enak tuh. Kita lihat yuk, Roma 8 ayat 13 dimunculkan multimedia. Apa ini? Saya tuh sampai nyari loh saudaraku bahasa Inggrisnya. Roma 8 ayat 13. Sebentar. Kenapa keluarnya lain? Mari kita lihat saudaraku. Maaf, kebalik saudara. Roma 13 ayat 8. Pantesan keluarnya kok beda. Yuk coba dibantu multimedia ya, saya bacakan aja. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Makanya saya tanya, ini yang ngomong bukan saya loh ya saudaraku ya. Pasti. Ini 1001 pertanyaan akan muncul. Sudah cari bahasa Inggrisnya saya. Jangan you owe anything. Tapi pastor. Apa saya dosa pastor? Saya nggak mau ngomong dosa atau nggak dosa. Saya ngomongnya simple. Resiko tanggung penumpang. Semuanya langsung diem ini. Saya tahu saudaraku, saya tahu. Ada sangat banyak, saudara boleh punya 1001 alasan ya. Tapi saudara akan setuju dengan saya bahwa yes. Kalau saudara menilik studi tentang orang yang berhutang, firman itu ngomong, orang yang berhutang akan menjadi hamba dari orang yang memiutangi. Itu kata firman. Saudara boleh ngomong apapun, saudara boleh ngomong bagaimana dengan pengajaran si A, si B, si C, pastor, yang bisa mengelola hutang. Justru bisa kaya dari hutang. Buktikan lewat waktu itu aja, saudara. Karena saya sudah melihat orang-orang bertumbangan. Bahkan orang-orang tertentu yang saya lihat sampai sudah berpuluh-puluh tahun saudaraku. Di titik tertentu pun tumbang. Jadi saya nggak bisa ngomong dan I'm not arguing about this one. Saya tahu ini adalah isu yang menjadi sudah menjadi bahkan mungkin saudaraku, marak ya, sudah kayak jadi pandemi gitu ya. Di mana-mana it's happening everywhere saudara. Tetapi hari ini saya tidak sedang membahas khusus mengenai ini. Mungkin saudara tanya, how pastor, terus saya mesti gimana? Saya tidak akan berbicara khusus mengenai ini saudaraku. Pak Jo itu pernah di masa sekian waktu itu berbicara mengenai hal ini. Nanti saudara bisa cari deh di YouTube, saudara bisa dalemi sendiri nanti. Saya tidak akan berbicara khusus mengenai hutang. Tetapi atas kesukaran yang muncul dari kebodohan, kesukaran yang muncul dari ignorance, kesukaran yang muncul dari kelalaian kita sendiri, gak ada jalan lain saudara. Dalam kasusnya Ahab, kesukaran yang datang karena tidak melakukan perintah Tuhan, senggol kiri kanan, bertobat. Loh gak ada jalan lain kalau itu saudara. Senggol kiri kanan lagi katakan, jangan tomat. Tobat tapi kumat. Pastor kok pastor jahat? Ya karena memang bagaimanapun ya saudaraku, firman itu bukan hanya untuk menina bobokkan saudara lu. Firman ada juga untuk menegur dan meluruskan. Nanti saya akan berbicara lanjutnya lagi saudaraku. Yang ketiga, yang ketiga ini banyak orang sering gak bisa memahami. Kesukaran atas seizin Tuhan. Loh berarti kesukaran bisa datangnya dari Tuhan.
Garis bawahi kata seizin ya, saudaraku. Diizinkan. Karena dalam kasusnya Ayub, iblisnya minta tapi diizinkan. Seizin. Dalam hal ini ketika dia seizin dengan Tuhan, saya akan mengajak saudara membaca ayat ini untuk membuat saudara mengerti. Why? Kenapa pastor? Kok Tuhan tega? Lihat, Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Boleh bantu saya bacakan saudaraku? Saya baca ayat 2, kita bergantian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Berarti perjalanan ini atas kehendak siapa saudara? Tuhan ya, seizin ya, diizinkan terjadi ya. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Yes, bangsa Israel bikin salah. Yes, mereka tidak mentaati firman. Karena itu mereka mengalami kesukaran, tetapi seizin Tuhan. Nah, kalau seizin Tuhan, ayat 2 ini ingat-ingat ya saudaraku. Semua yang seizin Tuhan pasti ada maksudnya. Ayat ini ngomong, selama 40 tahun ini dengan maksud. Berarti Tuhan gak iseng. Boleh ya? Dengan maksud. Nah sekarang kita lihat, maksudnya Tuhan apa? Mau ngancurin kita? Maksudnya Tuhan apa? Biar tahu rasa. Maksudnya Tuhan apa? Kita lihat supaya kita ngerti nih. Kenapa kok sampai bangsa Israel diizinkan berputar-putar 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu. Nanti saya bahas ya saudaraku. Kita baca dulu keseluruhannya, nanti saya tarik nih. Ada maksudnya Tuhan. Dan maksud yang kedua apa? Mencobai engkau. Mencobai itu menguji. Menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kenapa kok begitu? Nanti saya akan jelaskan. Yuk kita baca dulu yuk sama-sama ayat 3 dengan suara keras 2-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Membuat engkau mengerti. Coba tekanin ini dulu ya saudaraku. Jadi tadi yang pertama apa? Merendahkan hati. Yang kedua apa? Menguji, melihat apa sih yang ada di dalam hatimu. Yang ketiga ini apa saudara? Membuat engkau mengerti. Mengerti apa? Yuk sama-sama. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini familiar enggak oleh saudara? Yesus pernah mengutip ayat ini. Pada saat 40 hari, 40 malam dia berpuasa, dia hampir enggak kuat bu. Iblis datang kasih ujian. Ujiannya apa? Kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Yesus jawab apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. 5 yuk, ayat yang keempat. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Maksudnya apa? Kalau itu diizinkan Tuhan dan saudara mengikuti, tetap di dalam kesukaran itu ada pertolongan dan ada mujizat. Ada kok, itu selalu ada. Mungkin saudara belum keluar, masih di padang gurun. Tetapi ada saja kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan ayat yang kelima yuk sama-sama dengan suara keras 2-3. Maka apa yang harus kita lakukan kalau ngalami kesukaran atas seizin Tuhan? Haruslah engkau insaf. Insaf itu apa Bapak Ibu? Sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ada gambaran Bapak Ibu? Boleh ya? Tadi yang dari saudara ngalami kesukaran karena ulah si jahat. Caranya gimana? Lawan.
Masing-masing ada treatmentnya, beda-beda saudaraku. Lawan, jangan diem, jangan pasif, lawan. Lalu yang kedua kesukaran karena kebodohan. Mau dilawan gak bisa, bisanya tobat. Lah gimana? Apa yang dilawan? Orang bukan dari iblis, diri sendiri, tobat. Tapi yang ketiga diizinkan. Nah ketika diizinkan ini kita breakdown ya, satu-satu ya. Yang pertama sadari bahwa selalu ada maksudnya. Jangan lupa saudara, Tuhanmu gak iseng, Tuhanmu gak jahat, Tuhanmu gak pengen saudara celaka. Ada maksudnya. Maksudnya gimana pastor? Saya menyadari ada maksudnya. Ketika kesukaran datang, instead of ngeluh, ngomel, tanya Tuhan, Tuhan mau apa atas hidupku? Nah. Barang siapa mengetuk pintu dibukakan. Barang siapa mencari dia menemukan. Kalau saudara terus ngomel gak selesai-selesai. Tapi kalau saudara ngomong Tuhan apa nih? Hikmahnya apa? Dari semuanya ini Tuhan itu punya maksud apa? Nah ketika saudara sudah tanya, nanti ayat yang ke-5 tadi ngomong seperti Bapak mengajari anak. Itu dipegang dulu saudaraku. Ketika saudara sudah ngomong seperti Bapak mengajari anak, saya tanya nih, Bapak kalau ngajarin anak, orang tua kalau ngajarin anak gimana? Ibu-ibu kalau ngajarin anaknya gimana? Matematika nggak bisa, gimana saudaraku? Satu demi satu. Jangan pengennya tahu 3 tambah 2 sama dengan 5 titik. Nggak butuh 3 tambah 2-nya, yang penting 5-nya. Loh banyak orang gitu kan? Tuhan maunya ngajari supaya kita insaf. Kita maunya yang penting selesai masalahnya. Titik. Selama nggak ketemu, nggak selesai-selesai. Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras. Oh boleh ditangkap ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Banyak anak kan sukanya gitu toh, cari gampang toh. Udah mah yang penting kerjain aja, saya kumpulin PR-nya. Nah mamanya bilang nanti dulu, kamu harus bisa dulu. Saya kalau sama anak saya gitu saudaraku. Nanti kalau dia sudah ngomong gitu saya bilang entar. Saya bikinin soal lagi. Nih kerjain lagi. Habis dikerjain dia masih gini. Hah gak bisa, jawabannya apa? Ya akhirnya saya bilang ini jawabannya 5. Berarti belum bisa. Saya bilang entar. Saya bikinin lagi soal yang baru saudaraku. Kerjain lagi. Jadi kalau Tuhan melakukan itu dalam hidupmu, sadarilah bukan hasilnya. Tapi supaya engkau mengerti. Seperti Bapak mengajari anak. Ada gambaran gak Bapak Ibu? Jadi jangan bilang ini wah gak selesai-selesai. Ini gimana sih? Semakin saudara gini, gak kelar-kelar saudaraku. Tapi semakin saudara gini, Tuhan maunya apa? Aku ikut. Ajari aku. Artinya ngajari itu ditelan saudaraku. Dihadapi sampai saudara bisa ngerti. Bukan lari. Bukan udah lama mami udah capek besok lagi. Ya besok lagi saya sodorin lagi soal yang baru. Saya tuh waktu memahami hal ini ya saudaraku, saya tuh nangis loh. Apparently segitunya Tuhan sama kita. Dia tuh kepengen kita itu memahami dengan cara yang very simple. Sama seperti bapak ngajarin anak. Sama seperti ibu ketika ngajarin anak. Satu demi satu. Yang penting bukan hasil akhirnya. Yang penting anak itu nanti tanpa saudara sudah ngerti. Dan bisa mengerjakan dengan sendirinya. Gak bisa skip to the good part, gitu gak bisa saudaraku. Gak bisa. Alami, sadari, terus pastor ngapain juga? Kenapa kok Tuhan kok segitunya kepengen ngajarin kita? Ya ini, karena Tuhan kepengen
dengan maksud merendahkan hatimu. Kalau hatinya belum rendah hati, saudaraku, mau diangkat tinggi, jatuh lagi. Masih ingatkah saudara Raja Nebukadnezar? Setelah dia melihat semua yang dia berhasil taklukkan, saudaraku, kekayaan, power yang dia punya, dia berpikir mana ada yang seperti aku. Dia berpikir dia lebih hebat dari Tuhan. Saat itu juga diambil sedikit bagian dari otaknya, saudaraku. Dia menjadi seperti, Alkitab mencatat, saudara, seperti binatang buas. Dia makan rumput, dia mengais-ngais, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Tapi setelah dia menyadari hal itu, kesadaran itu kembali dalam dirinya, dan dia ngomong apa? Tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau. Kadangkala di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya kata-kata itu keluar. Ayub Tuhan izinkan sampai kata-kata itu keluar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Satu kesadaran bahwa we are human, we are limited, and God is above everything. Supaya mendatangkan kerendahan hati. Karena ketika kita rendah hati, sama saudaraku, kalau hatinya masih seperti besi, bisa dibentuk enggak? Susah. Bisa pun susah. Besi itu harus dilelehkan. Betul? Dipanasin, dibakar kan. Dia meleleh itu enggak enak loh. Kan? Tapi setelah itu dia bisa dibentuk. Jadi seperti yang Tuhan mau. Sadari kita ini ciptaan dan Dia Sang Pencipta. Dia berhak melakukan apapun dalam kehidupan saudara. Kadang kesadaran itu keluarnya enggak segampang itu, saudara. Yang kedua, apa maksudnya Tuhan? Kita lihat ya, supaya kita ngerti ya Bapak Ibu ya. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maksudnya gimana, Pastor? Ternyata ya saudara, ada orang-orang tuh yang kalau kondisinya baik, dia oke. Tapi begitu something bad happen, saudara pernah nggak ngeliat berubah 180 derajat? Entah itu something bad or itu something good. Tadinya mungkin ada di bawah saudaraku, miskin, tapi malah sungguh-sungguh sama Tuhan. Setelah jadi kaya, malah jadi sombong, malah meninggalkan Tuhan. Itu juga ada loh, saya melihat beberapa kali. Nyaman, udah gak merasa perlu Tuhan. Nah, kadangkala diizinkan Tuhan untuk menguji, dikasih ujian. Ujian untuk apa? Mengetahui yang ada dalam hatimu. Ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Gitu. Oke ya, sampai di sini Bapak Ibu udah dapat 3 penyebab kesukaran tadi. Yang pertama apa? Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Iblis. Kalau iblis obatnya apa? Dilawan. Jangan dibiarin, aware, sadar, berjaga-jaga. Terus yang kedua karena apa Bapak Ibu? Kesalahan, kebodohan kita sendiri. Yang ini dilawan bisa enggak? Percuma. Obatnya apa? Tobat. Yang ketiga seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan berarti tujuannya apa? Pasti ada maksud. Dia kepengen mengajari seperti anak, orang tua mengajari anak. Supaya rendah hati, supaya kita benar-benar diuji hatinya. Apa benar hatinya itu berpegang pada perintah Tuhan? Oke, boleh saya lanjut Bapak Ibu? Saya lanjut ya, saya lanjut. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan Pastor saat kita ngadepin kesukaran? Tadi sudah kita jelaskan di awal, apa sih bisa penyebab kesukaran. Nanti saudara sudah siap. Terus setelah itu pada saat menghadapi kesukarannya, what should I do? Yang pertama saudaraku, saya hanya bagikan 2. Yang pertama, makin berpaut kepada Tuhan. Kenapa kok makin berpaut kepada Tuhan? Nanti saya kasih logiknya ya saudara, saya kasih logikanya. Ulangan 4 ayat 4 ngomong gini, sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini.
Ini kisahnya tentang apa? Nanti saudara baca dari ayat 1, Ulangan 4 ayat 1 turun ke bawah, nanti saudara ngerti. Intinya Musa ngomong sama bangsa Israel, lihat nih, jadi bangsa Israel itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang satu adalah orang-orang yang setelah masuk tanah perjanjian, saudara melalui padang gurun itu, mereka nggak berpaut sama Tuhan. Mereka akhirnya beralih, mereka menyembah Baal, mereka menyembah ala-ala lain, hatinya goyang kemana-mana. Itu golongan pertama, tapi ada golongan kedua, yaitu orang-orang yang hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Nah, Tuhan Musa ngomong, kesimpulan akhirnya, orang yang berpaut masih hidup sampai hari ini. Itu Musa ngomong di zaman itu loh ya saudaraku, bukan artinya orang-orang zaman itu masih hidup sampai hari ini, enggak saudaraku. Tapi Musa ngomong, orang-orang yang dalam masa padang gurun ini, hatinya tetap berpaut sama Tuhan, tetap hidup. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan di masa kesukaran tetaplah berpaut sama Tuhan. Karena ini saudara, firman ini ngomong, 40 tahun di padang gurun tetap hidup, ditolong Tuhan. Kalau hatinya berpaut sama Tuhan. Nah sekarang saya tarik nih, berpaut itu maksudnya gimana? Yang namanya berpaut itu gimana Bapak Ibu? Pegang kenceng-kenceng. Nempel, pegang erat-erat. Itu berpaut. Gambarannya gimana? Oke, ini sayangnya saya belum dapat videonya saudara. Kira-kira loh saudaraku, masalah itu seringkali diibaratkan dengan apa Bu? Badai? Badai ya, saya ambil ini supaya nanti saudara dapat logiknya. Badai. Badai itu bentuknya apa Bapak Ibu? Angin. Oke, semakin kencang anginnya, kalau saudara nggak mau apa? Kalau orang Solo tuh ngomongnya mantep, kebur saudara. Kebur itu apa pastor? Pastor tuh bahasanya lucu ya, saya tuh sering di DM, pastor tuh bahasanya lucu. Terbang. Apa? Diterbangkan. Di tengah masalah digambarkan dengan badai. Saya tanya nih, ketika saudara harus menghadapi ini, pernah nggak saudara tuh kayak menghadapi kayak angin yang kencang banget gitu? Saya tanya, kalau di samping saudara ada tiang, saudara bisa pegangan sama tuh tiang, semakin kencang anginnya, saudara lepasin tuh tiang atau saudara pegang tambah kencang? Nah, that's the logic. Ada nggak orang yang semakin kencang anginnya, lepas aja. Apa yang terjadi? Ya tadi itu kebur, saudaraku. Saudara diterbangkan oleh angin. Masalahnya logik ini simpel. Banyak orang Kristen semakin kencang masalahnya, pegangannya dilepas. Saya berharap saudara nggak melupakan logika ini ya. It's very logic kok, nggak susah kok. Firman itu logik kok. Bisa kok diterima dengan nalar. Itu sebabnya kenapa berpegang kencang-kencang. Itu sebabnya kenapa berpaut kepada Tuhan. Terus pastor, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah. Kalau gitu pastor, gimana caranya saya berpaut? Yang dimaksud berpaut itu gimana? Gimana saya berpegang semakin erat? Tadi selalu ingat-ingat ya, badai tadi, tiangnya dipegang apa dilepas gitu aja? Pegangnya bila perlu yang tadinya cuman gini sekarang gini. Betul ya? Betul ya? Nah, dalam keadaan sehari-hari kita gimana saudara? Kalau masalah datang saudaraku, sederhananya gini. Tadinya saudara cukup dengan ibadah online. Sekarang harus onsite. Megangnya semakin kenceng toh. Online bisa dapat enggak? Bisa. Loh bisa. Nah kurang mantap, ibu ini bisa ngomong. Kalau saudara sedang pergi, ya memang terpaksa, ya mau apa boleh buat. Itulah tujuannya online. Sekalipun saudara tetap tugas, sekalipun ada kondisi tertentu. Lah kalau misalkan nih ya saudaraku dalam nama Yesus,
ada di rumah sakit, lah mau gimana? Tapi kan terbantu toh kalau ada online. Setidaknya masih dapat. Tapi ketika saudara bisa, berpautnya lebih kenceng, berarti online gak cukup, tambah dosis. Loh, saudara harus tahu kebutuhan saudara sendiri, tambah dosisnya. Bila perlu ya saudaraku, ibadah saja nggak cukup. Loh ada loh saudaraku. Saudara pernah ngerasa nggak habis ibadah, saking beratnya masalah, itu baru menginjak hari Senin, udah rasanya berat lagi. Jangankan menginjak hari Senin ya, pulang rumah malamnya udah galau. Loh sebenarnya manusia itu ngerti kok saudara, manusia itu benar-benar luar biasa sekali kok. You know. Saudara tahu, cuman masalahnya setelah saudara tahu itu apa yang saudara lakukan. Karena nggak ada kebenaran firman tadi, banyak yang akhirnya malah dilepasin satu-satu. Udah masalah, nggak usah pelayanan, nggak usah ini, nggak usah itu. Itu sama seperti kayak saudara tadi itu loh, harusnya tiangnya diapain? Dikencengin. Apa hubungan saya punya masalah dengan saya nggak pelayanan, pastor? Loh bukan nggak boleh nggak pelayanan saudaraku. Ketika saudara memaksa diri saudara di dalam pelayanan, awareness saudara itu lebih tinggi loh. Mau mundur, mikir. Dicariin orang banyak. Loh beneran. Kan? Karena ada momen-momen ketika ada masalah datang, pengennya tuh udah kayak nggak kuat. Nggak kuat pengennya dilepas. Tapi kalau saudara di dalam pelayanan nggak datang, setidaknya koordinator saudara kan bingung. Kenapa Bu? Dicari, sungkan toh? Nah. Yang kedua saudara, setidaknya kalau saudara masih di dalam gereja ya, saudara mau aneh-aneh, ada tuh yang jagain saudara. Betul? Tapi kalau saudara lost, perhatikan, manusia itu ngeri banget. Semakin saudara lost ya, itu semakin nanti menjadi-jadi, you cannot even control yourself. Jadi pegang kenceng, lambah kenceng lagi. Bahkan saya tuh pernah saudaraku ngalami masa-masa tertentu ya, di tengah saya drop dan down, Tuhan malah suruh saya puasa. Dulu saya nggak ngerti, kenapa? Loh orang kondisi seperti itu kok butuhnya kan malah kekuatan, lah kok malah disuruh puasa kan lemes. Tapi ternyata ya saudara, puasa itu daging saya ini kan saya turunkan. Jadi lemes tuh, rohnya bisa naik. Justru kalau waktu itu saya nggak puasa, saya tuh sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan tuh amazing. Masing-masing sekali lagi jangan copy paste ya. Pastor Nita bilang kayak gitu jangan saudaraku. Tuhan itu deal with everyone differently. Itu sebabnya kenali Tuhanmu. Obatnya bisa beda-beda. Some people Tuhan suruh tambah pondok Daudnya. Some people kayak saya kemarin Tuhan suruh malah puasanya lebih kencengin. Tapi saya menemukan di tengah masa puasa itu ya daging saya dipres, lemes dagingnya udahan. Rohnya naik, justru disitulah saya kuat melalui masa sukar saya. Karena roh saya kuat. Sebelumnya daging saya yang kuat saudaraku. Akhirnya saya hidup berdasarkan perasaan, terombang-ambingkan, gampang galau, enggak kuat. Saudara bisa maksud di sini? Jadi apapun itu masing-masing dengan saudara berurusan dengan Tuhan. Tambah dosisnya, kencengin, tambah berpaut, tambah dipegang kenceng. Yang kedua saudaraku, simpel kok sebenarnya. Gimana caranya ketika apa yang harus saudara lakukan menghadapi kesukaran. Yang kedua, jangan berlutut. Jangan pernah berlutut pada kesukaranmu. Do not ever bow down to your problem. Gak ada kata lain. Just don't give up. Itu aja saudara. Saya kalau boleh, kalau saudara tanya, Pastor Nita salah satu kelebihan yang dipunyai Pastor Nita sejauh ini apa? Saya simply menolak untuk menyerah, itu aja. Saya bisa ada di mimbar ini ya saudaraku, sampai detik hari ini. I simply terus consistently berusaha not to give up. Gak ada cara lain.
Ada hal-hal yang memang saudara harus hadapi dan pegang ini ya saudaraku. Peperangan itu bagiannya Tuhan, bagianmu bertahan sampai akhir. Di dalam peperangan itu engkau tidak sendirian. Dia juga berperang saudaraku. Tapi sementara dia berperang bagi engkau, dia melatih engkau jari-jarimu untuk berperang juga. Kalau engkau sudah menyerah, nggak akan selesai. Seperti tadi ceritanya, diulang lagi soalnya. Simply do not bow down to the problem. Yuk kita buka Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Apabila ini dalam semua ayat ya saudara ada petunjuk. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Oke, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Oke, musuh itu bisa jadi saya samakan dengan masalah enggak? Boleh ya. Apabila engkau keluar berperang melawan masalahmu. Musuh ini boleh enggak saya kaitkan dengan apabila engkau keluar berperang melawan sakit penyakitmu. Bisa ya. Oke, saudara sebutkan apa saja yang saat ini sedang melawan engkau. Gitu aja ya saudaraku ya. Oke. Dan engkau melihat, jadi saat engkau berperang, ngelawan masalah, tantangan, kesukaran, sakit penyakit, apapun itu. Dan engkau ngelihat, mata kita ngelihat. Kemarin saya minggu lalu di PIK saya sampaikan. Jendela dari pikiran dan hati kita itu ada dua. Penglihatan dan pendengaran. Dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Artinya apa di sini sudah? Masalahmu tuh lebih besar dari yang sanggup engkau kalahkan. Jadi kalau engkau keluar, engkau mau berperang, engkau ngelihat masalahmu itu lebih besar dari yang sanggup engkau tahan, yang sanggup engkau perangi. Tuhan ngomong, janganlah engkau takut kepadanya. Disuruh itu sudah. Pastor lah, tapi kan kalau saya takut terus gimana? Tuhan ngomong, jangan. Jangan. Ada satu ayat lagi yang ngomong gini saudaraku. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ayat itu menyenangkan sekali saudaraku. Firman itu amazing. Kalau saudara gali, nanti satu demi satu itu menjadi jawaban dalam hidupmu. Maksudnya di dalam kasih tidak ada ketakutan apa? Kalau saudara sudah takut, berendam dan minta kasih Tuhan memenuhi engkau. Nanti ketika ada kasih itu ya saudara, penuh ya. Itu seperti dikasih kekuatan saudara. Tapi once again ini peperangan. Yang namanya peperangan ya saudara. Ada gak sih peperangan saudara kuat? Terus musuh saudara nyerah. Ya sudah, kamu udah kuat, bye-bye gitu. Dia akan cari celah lagi. Terus dihantem sampai dia kalah mutlak. Make sense ya Bapak Ibu ya. Jadi pastor saya udah ngakuin kok, sudah saya lakukan loh pastor, tapi kok masih begitu. Sering kan ngalami seperti itu. Jangan bow down. Lanjut ya, ayat yang kedua, kita lanjut. Apabila kamu menghadapi, tadi ngelihat, sekarang menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dia ngomong apa? Disuruh ngomong apa? Dengan berkata, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah gemetar, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Tadi ketika baru ngelihat ya, banyak orang belum bertempur ngelihat aja udah takut. Sekarang beneran ngelawan. Sekarang beneran bertempur. Pada saat beneran bertempur disuruh maju imam untuk ngomong. Itu bicara apa saudara? Di tengah pertempuranmu, pastikan itu firman terus berbicara dalam hidupmu.
Kencengin terus, saudara. Pastikan hati-hati dengan apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Itu kata kuncinya. Setiap kali musuh mengintimidasi, kamu cuma 50.000, kami ini loh 100.000. Kamu senjatanya nggak ada apa-apanya, kami ini loh kuda, kereta, dan senjata lengkap. Goyah kan? Goyah kan? Alkitab ngomong, suruh maju tuh imam. Suruh ngomong, jangan lemah hatimu. Jangan lemah hatimu. Ada satu lagi firman ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan lemah, jangan lemah, jangan lemah, jangan lemah, jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Itu harus terus diperdengarkan, saudaraku. Artinya apa? Dalam masa peperangan, mulut ini loh saudara, deklarasi iman. Takutnya takut, ngadepi seperti itu takut, tapi harus ngomong, jangan gentar, jangan takut, jangan lemah. Itu deklarasi iman, saudara. Terus tuh, diperkatakan, terus. Nah, masalahnya nanti musuh ya terus ngomong juga. Saudara tahu nggak? Makanya di dalam sebuah peperangan ya saudara, yang pertama dibunuh biasanya ya. Orang yang suka teriak-teriak sama nabuh gendang perang itu yang dibunuh duluan. Biasanya. Kenapa? Karena itulah yang membawa semangat buat seluruh pasukan. Iblis ketika ada perang ya saudara, yang diserang dulu pasti imanmu. Itu sudah pasti. Karena memang senjatanya adalah tadi disuruh apa? Lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi yang pertama ditembak, imanmu dulu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Makanya supaya imanmu gak jatuh, imanmu gak mati, tadi imam harus maju memperkatakan terus. Ayo maju, ayo jangan menyerah, ayo Tuhan beserta engkau, ayo pasti bisa, ayo ada pertolongan Tuhan. Dan setelah itu imam disuruh ngomong apa? Lihat ini saudaraku. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi dalam hidupmu. Saudara harus nangkap kesadaran ini. Tuhan tuh sedang perang buat engkau. Dia ngelatih engkau berperang. Itu sebabnya jangan mundur, jangan lemah, jangan gentar, jangan takut. Dia menyertai engkau. Dia berperang dengan maksud membawa engkau pada kemenangan. Banyak orang kalahnya bukan karena peperangan, tapi kalahnya berhenti di tengah jalan. Udah enggak kuat dulu hatinya, lemah. Itu sebabnya kepada Yosua Tuhan ngomong apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkan. Itu diulang sampai 5 kali loh saudaraku. Karena basically Tuhanlah yang berperang. Dia melatih tangan ini untuk berperang. Kitanya yang harus kuat hatinya. Sampai peperangan itu dimenangkan. Kalau saudara tanya sama saya sampai kapan Pastor? Tadi. Sampai menang. Sebelum itu, do not bow down to your enemy. Berapa banyak yang diberkati, saya boleh mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Padahal di momen-momen seperti ini ya saudaraku, perlu loh buat kita itu ngomong sama Tuhan. Selidiki aku Tuhan.
lihat hatiku. Apakah ditemukan di dalam hati itu sungguh-sungguh hati yang mengasihi? Sungguh-sungguh hati yang mau taat perintah Tuhan? Atau hanya bisa mengasihi kalau, hanya bisa ini jika. Sampai engkau ini saudaraku, kabar baiknya ya saudara. Pastor, orang kalau kesukaran yang namanya sukar jadi lemah. Manusia diciptakan, ketika kau dikasih beban, ada opsi kedua. Engkau jadi lebih kuat. You are growing muscle. Manusia itu amazing kok saudara. Senggol kiri kanan katakan engkau tidak selemah yang kau pikirkan. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan? Sama-sama yuk kita katakan. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan saudaraku, ku berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap. Jemaat saja yuk katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Sekalipun di padang gurun saudaraku, kasutmu tidak akan usang. Dimampukan, ada kebaikan, ada keajaiban. Amin. Sama-sama. Katakan saudaraku,